sudah kepada level keempat ya, waspadalah ya. Oke, kita sembari menikmati ikan menari-nari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku yang tercinta dan berbahagia. Kali ini saya mencoba berada di kawasan wisata akuatik ya. Sekarang berkembang namanya wisata akuatik ya. Wisata tempat di mana ikan itu hidup ya, tempat di mana ikan itu hidup sekarang dinamakan wisata akuatik ya. Nah, lokasi di wisata akuatik ini adalah di Jalan Poros, Boyolali, Klaten, atau mungkin dari Klaten ini sekitar 8,2 km. Nah, wisata ini atau tempat ini ya sering dikunjungi oleh banyak orang ya. Nah, di lokasi ini pula dipelihara ikan. Ada ikan tombro, ikan mujair, ikan emas yang cukup besar-besar. Ini hanya untuk pemeliharaan aja ya, untuk peliharaan, tidak bisa dipancing karena memang dimanfaatkan untuk wisata akuatik. Nah, wisata akuatik ini digunakan ya sebagai salah satu cara jitu untuk mengobati, atau mungkin kalau tidak mengobati paling tidak bisa menurunkan atau mungkin bahkan mencegah stres seseorang ya. Ini agak lucu ini ya. Kenapa bisa terkait hanya melihat ikan yang beraneka ragam tetapi bisa stresnya berkurang. Nah, stres itu kondisi seorang yang tidak pada kondisi normal ya. Nah, stres ini bisa anak-anak atau bukan anak-anak ya, bayi dalam kandungan itu pun sudah bisa stres ya. Balita ya, anak bawah 5 tahun pun juga bisa stres ya. Kemudian anak-anak ya usia 6 tahun sampai 18 tahun pun bisa juga stres. Nah, remaja ya usia 19 sampai 25 tahun pun tidak terlepas dari kondisi yang dinamakan dengan stres. Nah, kemudian usia dewasa ya 26 sampai 45 ini pun sering juga pusing dibuat yang namanya stres ya. Nah, ini usianya lebih lagi, usia 46 sampai 60. Nah, ini sudah menginjak pada usia pralansia. Ini stresnya nambah ini. Oke. Kemudian juga di atas 60 ya, lansia ini, waduh ini sering stres kalau kita tidak bisa memanage. Nah, dari hasil penelitian ya dan juga tes dari ratusan orang, ternyata banyak orang sering mendatangi kolam ikan, sering mendatangi tempat bermancing, kemudian sering mendatangi akuarium di kebun binatang. Itu ternyata salah satunya adalah sebagai cara jitu untuk menurunkan yang namanya stres. Nah, iya stres ya, mudah-mudahan kita gak stres semua ya. Nah,
stres ini merupakan bagian alami dan penting ya dari sebuah kehidupan kita. Tetapi stres ini bila tidak dikelola dengan baik ya, dari stres ringan sampai berat, nah ini akan merusak kesehatan kita ya, bisa merusak kesehatan kita nih. Nah, ada stres tingkat pertama ya, stres tingkat pertama. Nah, stres ini dikategorikan masih dalam level stres ringan ya, masih ringan ya. Misalnya gugup, grogi, ketika akan melakukan presentasi di depan umum pun grogi, ya ini sudah stres sebenarnya ya. Mudah-mudahan kita tidak ya, saking biasanya. Oke, ini sembari kita melihat warna-warni ikan yang sangat luar biasa ini ya, beberapa macam jenis ini, bisa terhibur, bisa refreshing ya, betah banget ya, sekitar 3 jam tidak terasa di sini ya. Oke, balik lagi ya. Ada juga stres tingkat kedua ini ya, stres tingkat 2 ini ya biasanya sudah mulai mengganggu aktivitas kita ini ya. Nah, pada kondisi stres ini ya, misalnya marah, emosi ya, kadang-kadang sedih, kadang-kadang putus asa, nih itu sudah level stres ya, kondisi stres sudah berada level kedua, jadi di atasnya ringan ya. Nah, barangkali kita sering menemui atau melakukan atau mungkin ya terkena stres yang seperti itu, tapi itu jangan khawatir, bisa kita sembuhkan, bisa kita kurangi, bisa kita kelola, asal kita bisa mengubah energi negatif kita menjadi energi positif. Oke, sobat tercinta, ada juga kok stres tingkat ketiga ya. Nah, bila kondisi ini tidak bisa atau tidak mampu diatasi, nah ini bisa berakibat semakin kondisi parah ya. Misalnya kadangkala orang terkena insomnia. Insomnia itu susah tidur. Nah, itu salah satunya adalah terkena stres ya. Ya, kadang-kadang bukan hanya itu aja ya, kecapean juga kadang-kadang tidak bisa tidur pulas, kemudian minum kopi juga kadang-kadang tidak bisa tidur enak. Nah, tidur di atas waktunya ya, kelewatan ini juga kadang-kadang bisa tidak tidur dengan nyenyak ya. Juga di fase ini terkadang seseorang terkena gangguan pencernaan seperti asam lambung. Nah, ini sudah pada level ketiga sobat. Nah, stres yang lebih berat lagi, stres keempat. Nah, fase stres ini bila tidak segera ditangani dengan baik bisa memperparah kondisi ya, bisa memperparah kondisi. Nah, di sekitar saya ini banyak sekali kendaraan besar lalu lalang, tapi biasa aja lah. Justru itu menambah keramaian ya, keramaian kita berwisata akuatik ya. Oke. Nah, stres tingkat keempat ini bisa bila tidak segera diatasi, nah bisa memperparah atau memperburuk kondisi ya. Misalnya saja cemas, kemudian depresi atau gangguan suasana hati atau mood ya, ini sudah kepada level keempat ya, waspadalah ya. Oke, kita sembari menikmati ikan menari-nari, ikan menikmati ya di alamnya tanpa ada gangguan. Ini kayaknya ikan ini nggak pernah stres deh ya, nggak pernah stres. Ini padahal bermacam-macam, ada yang besar, kecil, sedang, ada sekitar 6 jenis ikan ini, tapi mereka tidak stres nih. Coba lihat ini, malah senang sekali ya mendekat kepada saya. Hai ikan-ikan, sini, ini temanmu datang ke sini. Oke, ini ya. Oke, sana kemari tidak stres ya. Mudah-mudahan kita bisa hidup seperti ikan ini, bebas ya di alam ya. Baik, nah ini yang perlu diwaspadai ini. Bila
stres sudah pada ke level kelima ya. Kalau stres ini waduh sudah kondisi yang terparah ini ya. Kondisi ini sudah parah ya, kadang-kadang tidak bisa membaik. Rasa putus asa biasanya ada di pada level kelima. Nah, sobat semua yang tercinta, hindari jenis stres yang kelima ya. Kalau bisa kita nggak stres ya, tapi yang namanya hidup ya stres itu ada di mana-mana ya. Ada masalah pekerjaan, masalah rumah, ada masalah apa saja ya. Tidak mungkin orang hidup tanpa stres. Nah, disitulah seni bagaimana memanage, bisa mengelola dengan stres yang ada di kita ya, dengan cara perlahan-lahan merubah energi negatif menjadi energi positif yang lebih berguna ya. Oke. Nah, ini biasanya pengobatannya sangat lama karena sudah terkena gangguan kejiwaan barangkali. Nah, ini butuhnya sangat lama sekali. Nah, kadangkala si penderita stres paling berat ya level kelima ini sudah sangat putus asa. Kadang-kadang berpikiran, waduh saya sudah seperti ini tidak bisa disembuhkan. Tetapi jangan seperti itu ya. Stres yang bisa mengelola, yang bisa memanage ya, itu adalah kita sendiri. Kalau kita bisa memanage, bisa mengelola, insya Allah yang namanya stres sih bisa kita kurangi. Kalau dicegah ya mungkin ya, tapi yang namanya stres akan datang setiap hari sepanjang manusia, sepanjang kita hidup ya, hidup di alam ya. Oke, ini sebelum pamit saya abadikan wisata akuatik yang sangat mempesona, wisata akuatik yang sangat alami ya, wisata akuatik yang sangat alami yang ini cukup menghibur diri saya di dalam saya menelusuri tempat-tempat destinasi wisata di Indonesia ya. Mungkin sampai ini sobat, teman-teman semua, selamat menikmati wisata akuatik ya, mencoba mengurangi stres kita dengan melihat kehidupan ikan ya. Saya juga bisa ya dengan sering melihat ke kolam, ke akuarium, ke tempat wisata ini, ternyata stres berat pun bisa dikurangi menjadi normal kembali. Semoga Anda sekalian juga seperti itu. Janganlah stres menjadi momok, tapi kelola stres dengan sebaik-baiknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten Edi Susanto mengabarkan dari Klaten.